Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk melanjutkan pembahasan kita mengenai hipotesis penelitian. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulik lebih jauh hipotesis penelitian itu secara etimologi. Nah, hipotesis berasal dari kata hypo, yang artinya di bawah, dan kemudian tesa artinya kebenaran. Jadi hipo bawah, kemudian tesa artinya kebenaran. Nah, berarti di bawah kebenaran, ya, artinya menjadi dasar dari kebenaran itu. Nah, kemudian didefinisikan bahwa hipotesis sebagai suatu dugaan sementara terhadap hasil penelitian yang akan diuji kebenarannya, apakah dugaan itu diterima ataukah nanti ditolak. Ya, jadi ada upaya untuk membuktikan dugaan tersebut. Jadi kita menyusun hipotesisnya dulu, nah baru kemudian melakukan proses penelitiannya. Dan dasar dari hipotesis itu akan menjadi acuan ya ketika kita melakukan proses penelitian. Nah, hipotesis sebagai jawaban sementara yang hendak diuji kebenarannya. Jadi jawaban sementara, ya, dugaan sementara. Nah, untuk pembuktiannya, disitulah proses riset itu sendiri akan berjalan. Kemudian yang kedua, tidak semua penelitian itu memerlukan hipotesis. Nah, penelitian yang sifatnya eksploratif dan deskriptif, nah tidak memerlukan hipotesis. Apa itu eksploratif, kemudian deskriptif, pada pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan. Nah, manfaat hipotesis. Seberapa sih bermanfaat dari sebuah hipotesis, khususnya misalkan penelitian yang hendak menguji ya kinerja sesuatu. Nah, dia perlu membuktikan ya seberapa bermanfaat misalkan sesuatu tersebut. Nah, kita lihat manfaat hipotesis. Yang pertama, menjelaskan masalah penelitian. Nah, penelitian itu terurai ya dari hipotesis tersebut. Kemudian yang kedua, menjelaskan variabel-variabel yang akan diuji. Ada sejumlah variabel yang akan diuji. Misalkan kita hendak menguji suatu aplikasi ya yang digunakan misalkan untuk sebagai interface ya yang memudahkan pengaksesan makanan kuliner. Nah, berarti di sini kita membutuhkan bagaimana variabel-variabel dari kuliner itu sendiri. Kemudian daerah tempat kita akan mengimplementasikan dari aplikasi tersebut. Jadi variabel-variabelnya jelas dari jenis makanannya, asal daerahnya, harganya, ataukah misalkan menunya dan seterusnya. Nah, itu merupakan variabel-variabelnya. Nah, kemudian yang ketiga, pedoman untuk memilih metode analisis data. Nah, kita harus memiliki guidance ya, petunjuk untuk mengolah datanya nanti. Analisis data yang digunakan nyambung dengan apa yang akan kita kerjakan atau goal yang akan kita capai supaya nanti nyambung ya masalah, kemudian penyusunan hipotesis, metode yang digunakan sampai pada hasil yang akan diperoleh. Nah, kemudian yang keempat, dasar untuk membuat kesimpulan penelitian. Jadi hipotesis ini adalah dasarnya karena ada proses pembuktian di situ. Nah, dari proses pembuktian setelah kita melakukan penelitian, nah hasilnya didapat nanti itulah yang kemudian menjawab dari hipotesis sebelumnya yang sudah disusun. Nah, dasar merumuskan hipotesis yang pertama berdasarkan pada teori tertentu ya. Misalkan teori tentang sistem komputer, teori tentang artificial intelligence, teori tentang sistem informasi. Nah, teori desainnya seperti apa, kemudian mulai misalkan dari input, proses, sampai outputnya, itu berupa data yang terjadi di dalamnya proses misalkan manipulasi. Nah, kemudian terjadi proses perekayasaan, terjadi analisis data, ya aliran data, dan kemudian pemanfaatan dari data yang ada. Nah, teori-teori yang membangun itu harus kita pahami, ya hubungan dengan penelitian yang akan dikerjakan. Nah, terus yang kedua, penelitian
terdahulu dari orang lain. Ya. Kita harus mengetahui posisi penelitian yang akan kita kerjakan itu berada di mana. Kalau misalkan orang tersebut pernah mengerjakannya pada bagian yang mana, kemudian kita bisa memberikan kontribusi atau signifikansi terhadap arti atau objek penelitian yang kita hadirkan sebagai sebuah solusi terhadap permasalahan yang ada. Nah, kemudian yang ketiga, berdasarkan penelitian pendahuluan. Nah, sebelumnya kita sudah pernah melakukan penelitian pendahuluan. Hanya mungkin penelitian pendahuluan yang dilakukan itu tentu saja belum lengkap. Masih perlu dilengkapi dengan penelitian lanjutan. Nah, pada penelitian lanjutan itulah kita harus mengambil ya data dari penelitian sebelumnya, mengambil satu kesimpulan dari penelitian sebelumnya supaya nyambung apa yang tengah disusun dengan penelitian yang lalu. Kekurangan penelitian yang sebelumnya itu juga bisa menjadi evaluasi bagi penelitian lanjutannya. Nah, kemudian yang keempat, berdasarkan penalaran akal sehat peneliti. Ya, tentu dong. Karena dalam hal ini penelitinya harus sehat kan, harus normal. Karena dia hendak menghasilkan sebuah riset. Sebuah riset itu lahir dari pemikiran yang jernih, dari proses berpikir, mengamati fakta, kejadian, fenomena yang ada di sekitar. Nah, sehingga nanti ketika dia berhasil menemukan masalah dan kemudian mengetahui research gap, ya dari masalah tersebut dengan peneliti sebelumnya yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, dia memberikan solusi yang nyambung, yang terkait dengan permasalahan tersebut untuk mencapai goal atau kemanfaatan dari penelitian itu. Nah, tentu penelitinya harus berakal sehat, bertindak secara objektif untuk melihat suatu permasalahan, ya tidak subjektif, tidak hanya berdasarkan pada hawa nafsu semata ataukah misalkan berdasarkan pada sifat arogansi, tapi berdasarkan pada literatur yang sudah ada dan kemudian niat baik untuk menghadirkan sebuah hasil penelitian itu kepada masyarakat. Nah, ini merupakan flowchart atau diagram alir dari perumusan hipotesis dalam sebuah riset atau penelitian. Yang pertama, sumber masalah kehidupan sehari-hari, ya ini secara teoritis. Nah, di situ kemudian kita merumuskan, nah apa yang menjadi masalah dalam kehidupan sehari-hari, kemudian teori penelitian terhadap dulu, kemudian berdasarkan akal sehat yang sudah kita bahas sebelumnya ya, kemudian perumusan hipotesis, nah kemudian instrumen penelitian variabel data, ya, kemudian dilakukan pengujian hipotesis sampai pada kesimpulan dan implikasi, apa kebermanfaatan atau kontribusi yang diberikan dari penelitian tersebut. Kita masuk pada hipotesis deskriptif. Nah, hipotesis deskriptif di sini sebagai dugaan sementara yang kemudian memiliki nilai suatu variabel secara mandiri. Jadi bukan merupakan perbandingan dan juga bukan merupakan hubungan. Jadi dia mandiri, ya, memberikan gambaran tersendiri terhadap objek penelitian yang dibahas. Nah, contohnya rumusan masalah ya dalam hal ini, yang pertama, berapa persentase pengaksesan dan penggunaan Diffluent setiap semester pada sistem informasi. Nah, di sini memberikan rumusan masalah mengenai persentase, mengenai gambaran dari penggunaan deep learning. Nah, di sini rumusan masalahnya berapa persentase orang yang mengakses dan menggunakan deep learning setiap semesternya, ya. Nah, itu penekanan dari rumusan masalah ini. Nah, sehingga kan di sini tidak ada pengaruh, ya, tidak ada pengaruh, tidak ada hubungan, dia cuma menggambarkan bahwa persentase dari penggunaan deep learning sekian. Tuh. Nah, terus yang kedua, berapa lama kemampuan belajar pemrograman mahasiswa teknik informatika dalam sehari? Nah, di sini juga dia merumuskan durasi waktu yang digunakan oleh mahasiswa itu ketika belajar pemrograman dalam sehari, berapa lama waktu yang digunakan. Nah, jadi kan dia
memang lebih fokus kepada penggambaran mahasiswa teknik informatika dalam hal ini. Dia tidak membandingkannya dengan yang lain, kemudian dia tidak membandingkan antara durasi belajar itu misalkan ya dengan akses gadget mereka, atau misalkan mereka menjadi YouTuber atau kegiatan-kegiatan mahasiswa yang lainnya. Jadi dia mandiri membahas tentang durasi waktu belajar pemrograman mahasiswa teknik informatika. Ya. Nah, hipotesis yang dibangun dari rumusan masalah tersebut yang pertama, pengaksesan dan penggunaan Deeplearn setiap semester mencapai rata-rata 90%. Nah, ini merupakan dugaan sementara yang dihitung berdasarkan rumusan masalah tadi. Nah, pada poin pertanyaan berapa persentase, kemudian pada hipotesisnya disusun pengaksesan dan penggunaan Deeplearn setiap semester mencapai rata-rata 90%. Nah, berarti sudah ada angka signifikan yang ditunjukkan pada hipotesis ini. Nah, ini nanti yang akan diuji, ya, yang akan diuji sebagai hipotesis deskriptif, karena di sini tidak ada hubungan, tidak ada perbandingan. Dia cuma memberikan satu hipotesis bahwa pengaksesan dan penggunaan Deeplearn itu sekitar 90%. Ya. Nah, terus yang kedua juga hipotesisnya, kemampuan belajar pemrograman mahasiswa teknik informatika berdurasi 3-5 jam sehari. Nah, ini deskripsi juga bahwa durasi waktu belajar anak informatika itu sekitar 3-5 jam sehari belajar pemrograman. Nah, inilah yang merupakan contoh hipotesis deskriptif. Nah, kemudian hipotesis komparatif di sini merupakan pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai suatu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Contoh pertanyaan penelitiannya, apakah fitur-fitur pada menu pada simbol MAWA mudah diakses saat traffic pengunjung padat? Nah, kemudian apakah server simbol MAWA mampu menyediakan akses bagus saat mengalami kepadatan traffic di atas 300 pengunjung? Nah, di sini satu variabel ya atau lebih pada sampel yang berbeda. Jadi intinya kalau misalkan di sini ya, apakah ketika misalkan simbol MAWA itu mudah diakses, baik misalkan pada saat pengunjung itu tidak banyak maupun ketika sibuk, apakah sama kemudahannya? Kalaupun misalkan pada jam sibuk itu memang sibuk tapi tidak sampai down, ya servernya itu tidak sampai down. Nah, berarti di situ ada proses perbandingan, variabel kinerja dari simbol MAWA itu ketika kondisi tidak sibuk, kemudian pada kondisi sibuk. Jadi ada dua perbandingan keadaan. Kemudian yang kedua, rumusan hipotesisnya, terdapat kesusahan mengakses fitur-fitur simbol MAWA saat traffic pengunjung padat. Jadi H0-nya itu H0-nya mu1 sama dengan mu2. Kemudian mu1 tidak sama dengan mu2. Ya, ini berdasarkan pengujian hipotesis. Bagaimana mu1, bagaimana mu2, nah itu ada nanti dalam sistem pengujian statistik ya. Kemudian yang kedua, layanan server simbol MAWA. Yang kedua, layanan server simbol MAWA mampu menyediakan akses bagus saat jumlah pengunjung di atas 3.000. mu1 sama dengan mu2, kemudian H0 ya, kemudian HA itu mu1 tidak sama dengan mu2. Jadi antara H0 dengan H1 atau HA ini dia memiliki pernyataan yang berlawanan. Nah, sehingga kalau misalkan H0-nya itu
diterima, maka H1-nya ditolak. Kemudian kalau H1-nya itu sama dengan H2 pada H0, maka pada H1 itu berbeda antara mu1 dengan mu2. Nah, kemudian hipotesis asosiatif ini hubungan antara dua variabel atau lebih. Misalkan pertanyaan penelitiannya, apakah terdapat hubungan antara minat beli pelanggan dengan penggunaan media pada marketplace, ya. Kemudian, apakah terdapat hubungan antara pencerapan materi siswa usia dini dengan media berbasis augmented reality yang digunakan? Jadi hubungannya, apakah ada hubungan gitu antara augmented reality dengan pencerapannya, kemampuan menangkap siswa. Jadi bisa dibandingkan pada saat misalkan kita memberikan pembelajaran dengan menggunakan sistem multimedia, nah lebih mudah mana mereka kemudian memberikan penjelasan ataukah berkomentar, ya, memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan oleh gurunya. Ataukah misalkan bagaimana dengan penggunaan marketplace, misalkan penjualan baju online. Nah, dengan menggunakan marketplace misalkan semacam Shopee, Lazada, Tokopedia, kemudian Bukalapak, apakah misalkan nanti pembeli itu, ya, berminat begitu. Awalnya tidak berminat, tapi karena fitur-fitur barangnya di situ ada, menarik dengan harga yang murah. Nah, kemudian no ongkir, misalkan ongkir free, sehingga menarik minatnya. Nah, apakah ada hubungannya? Nah, kemudian yang ketiga, tidak terdapat hubungan antara keseringan menggunakan gadget bagi siswa akan meningkatkan prestasi belajar mereka. Nah, kalau tadi terdapat hubungan itu H0, mu tidak sama dengan 0. Sementara kalau HA, rho, ya, rho tidak sama dengan 0, kemudian rho sama dengan 0. Jadi kalau terdapat pengaruh, H0-nya itu tidak sama dengan 0, kemudian kalau misalkan pada H1 itu setelah dilakukan proses kemudian berarti terdapat hubungan rho sama dengan 0. Nah, kemudian kalau tidak terdapat hubungan antara keseringan menggunakan gadget bagi siswa akan meningkatkan prestasi belajar. Dan asumsinya bahwa gadget itu kalau misalkan sering berinteraksi dengan gadget, akhirnya seorang anak mungkin rajin membaca, kemudian dia bisa memikirkannya apa yang dilihatnya, jadi responsif atau syarat-syarat motoriknya itu terasah. Tapi ternyata satu hipotesis yang disusun tidak terdapat bahwa dengan seringnya mereka menggunakan gadget kemudian prestasi belajar mereka meningkat. Malah sebaliknya, misalkan dengan keseringan berinteraksi dengan gadget, prestasi belajar mereka justru menurun, ya. Nah, inilah yang kemudian perlu dibuktikan dalam sebuah hipotesis penelitian. Dan macam-macam hipotesis. Di sini hipotesis deskriptif, contohnya sistem informasi belajar mahasiswa kurang memuaskan. Nah, ini deskriptif, menggambarkan, ya, bahwa sistem informasi belajar misalkan ada sistem informasi, ya, tapi susah diakses, kemudian ketika terjadi jam sibuk, nah itu dia down, ya, ataukah misalkan gagal kita mengaksesnya. Nah, sehingga sebagai gambarannya bahwa kurang memuaskan, karena kita membutuhkan waktu selama beberapa menit untuk kemudian bisa mengaksesnya setelah melakukan uji coba untuk yang sekian kali baru berhasil misalkan. Terus yang kedua, kinerja sistem informasi akademik Undipta bagus. Nah, misalkan sistem informasi akademik SIAKA, ya, Undipta bagus, mudah diakses misalkan, meskipun pada jam sibuk tetap bagus. Kemudian pada saat kita membutuhkan informasi berupa nilai, kemudian langsung update. Nah, itu, ya, jadi gambaran yang diberikan tentang sistem informasi akademik itu tergambar
Kemudian semangat belajar mahasiswa Undipal sangat bagus. Nah, jadi semangat belajar dari mahasiswa itu sangat bagus. Kemudian yang kedua, hipotesis komparatif. Nah, di sini sudah ada proses perbandingan ya antara satu objek dengan yang lain, antara satu variabel dengan yang lain. Nah, kita lihat yang pertama, sistem informasi manajemen penelitian dan pengabdian masyarakat Simlitas Mas lebih baik dibandingkan dengan sistem belajar mahasiswa Simbel Muawa Ristek Kemdikbud. Nah, di sini ada proses perbandingan yang dilakukan antara sistem Simlitas Mas dengan Simbel Muawa. Nah, kedua-duanya di bawah naungan Ristek Kemdikbud ya. Nah, tapi ternyata kesimpulannya Simlitas Mas lebih bagus daripada Simbel Muawa. Jadi ada komparasi perbandingan antara kedua sistem informasi. Nah, terus yang kedua, kinerja kampus A lebih baik dibandingkan dengan kinerja kampus B. Nah, perbandingan kinerja kedua kampus A dengan kampus B, misalkan Universitas IPA dengan Universitas X. Nah, Universitas IPA lebih bagus. Ya, kemudian yang ketiga, semangat meneliti mahasiswa Undipal lebih baik misalkan daripada kampus yang lain. Kampus yang lain misalkan ya kampus yang lain tidak usah disebutkan namanya. Nah, semangat meneliti dibandingkan antara mahasiswa di kampus A dengan kampus B. Nah, ini komparatif ya. Kemudian yang ketiga, hipotesis asosiatif. Nah, jadi ada dua cara atau dua metode yang digabungkan dalam hal ini. Nah, untuk yang pertama, penggunaan dua metode ekstraksi fitur mampu meningkatkan akurasi pengenalan pelanggaran lalu lintas. Jadi di sini menggunakan penggabungan dua metode ekstraksi fitur, misalkan ini pada pengenalan pola ya, hendak diketahui misalkan plat kendaraan mana yang kemudian melakukan pelanggaran. Nah, sehingga kalau menggunakan satu ekstraksi fitur biasanya banyak errornya. Kemudian dilakukan penambahan ya, penggabungan dua jenis ekstraksi fitur dan ternyata hasilnya lebih bagus misalkan ya. Nah, kemudian yang kedua, implementasi aplikasi Smart City lalu lintas berpengaruh terhadap pengurangan jumlah pelanggaran lalu lintas. Nah, jadi pengaruh ya antara satu aplikasi yang kemudian dikerjakan atau diimplementasikan untuk mengurangi jumlah pelanggaran. Nah, ternyata di sini ada penggabungan ya, ada penggabungan fungsi. Nah, kemudian yang ketiga, pemanfaatan sistem informasi penggajian berpengaruh terhadap pemberian reward dan punishment bagi karyawan secara objektif. Jadi dengan adanya sistem informasi penggajian, maka efek yang diberikan itu penggajian karyawan itu bisa dikerjakan ya secara objektif gitu, tanpa melihat misalkan dia teman baik, kemudian kenalan, atau misalkan merupakan keluarga dan lain sebagainya. Ada nepotisme di situ. Tapi dengan adanya sistem informasi ini justru ada hal positif yang kemudian dihasilkan ya dari satu sistem yang diterapkan. Nah, kemudian ini beberapa bentuk hipotesis ya. Yang pertama, hipotesis nol atau H0. Hipotesis alternatif H0, hipotesis yang menyatakan hubungan atau pengaruh antar variabel sama dengan nol, atau dengan kata lain tidak ada perbedaan, tidak ada hubungan atau tidak ada pengaruh antar variabel, berarti H0-nya diterima. Nah, kemudian H1 ini merupakan hipotesis yang menyatakan adanya perbedaan hubungan antara atau pengaruh antar variabel tidak sama dengan nol, atau dengan kata lain ada perbedaan
ada hubungan atau ada pengaruh antar variabel. Jadi intinya kalau H0 itu tidak ada hubungan ya, tidak ada pengaruh, tidak ada hubungan, tidak ada perbedaan. Nah sementara kalau hipotesis alternatif itu ada hubungan, ada perbedaan, ya, kemudian ada pengaruh, ya, ada hubungan, ada perbedaan dan ada pengaruh. Nah itu yang perlu dipahami ya ketika misalkan kita mau melakukan penelitian yang sifatnya menggunakan hipotesis. Nah, ciri-ciri hipotesis yang baik, contohnya dinyatakan dalam kalimat yang tegas. Yang pertama, sistem informasi pemasaran baju muslim memiliki pengaruh signifikan positif terhadap omset penjualan. Nah, ini jelas ya, kalimatnya tegas bahwa ada pengaruh signifikan yang positif. Jangan sampai signifikannya itu pengaruhnya misalkan negatif. Artinya dengan adanya sistem informasi dari baju muslim itu banyak pengunjung yang melihatnya, banyak pengunjung yang mengenalnya, sehingga pemasarannya menjadi bagus. Orang yang tadinya nggak tahu kemudian menjadi tahu, orang yang tadinya tidak mau beli menjadi mau beli. Nah berarti nanti kan banyak yang membeli. Nah omset penjualan akan meningkat jelas ya, bisa kemudian terukur kalimat ini, kejelasan dari kalimat ini, apa konten dari kalimat ini. Kemudian yang kedua, sistem informasi pemasaran baju muslim tidak pengaruh terhadap eksistensi produk di masyarakat. Sistem informasi pemasaran baju muslim tidak berpengaruh terhadap eksistensi produk di masyarakat. Nah, padahal sudah ada sistem informasi yang digunakan, sudah dimasukkan di Lazada, sudah dimasukkan di ini, ternyata tidak berpengaruh terhadap eksistensi produk, tidak dikenal misalkan produknya, kemudian tidak meningkatkan angka penjualan. Nah, berarti ini dikategorikannya sebagai kalimat yang tidak tegas atau tidak jelas, begitu. Nah, kemudian yang kedua, dapat diuji secara ilmiah. Misalkan pengujian beta terhadap hasil rekayasa perangkat lunak yang baru di-launching sangat memuaskan pengguna. Nah, jadi kalimat ini jelas, hasil pengujian beta. Pengujian beta itu adalah pengujian satu produk setelah dilemparkan ke pengguna. Nanti penggunanya menikmati ya aplikasi tersebut, dia bisa memberikan penilaian apakah puas atau tidak puas berkaitan dengan fitur-fitur yang ada pada aplikasi tersebut. Nah, ini bisa diuji terhadap kepuasan pelanggannya, apakah fitur-fiturnya menarik, mudah diakses, kemudian apa yang dibutuhkan dari aplikasi tersebut itu tersedia, kemudian koneksi misalkan pembayarannya itu bisa diakses melalui mobile banking, kemudian sistem ATM untuk berbagai macam misalkan jenis perbankan, sehingga memudahkan akses finansialnya juga pada saat proses transaksi. Kemudian yang kedua, pengujian performansi sistem untuk alat bantu analisis citra medis dilakukan dalam skala laboratorium maupun skala penerapan di lapangan. Nah, jadi di sini dapat diuji ya, karena pengukuran performansi itu dilihat ya apakah misalkan aplikasi atau sistem yang digunakan itu kemampuannya itu bisa mengenali ya, bisa mengidentifikasi misalkan penyakit yang sedang diperiksa oleh dokter. Jangan sampai tidak akurat, jadinya hasil diagnosis yang dihasilkan itu tidak akurat, tidak meyakinkan. Nah, dengan adanya hasil penilaian di laboratorium yang dilakukan, baik mungkin itu di laboratorium misalkan di IT, laboratorium IT sendiri maupun di lab dari kedokterannya, itu ternyata nyambung ya, match, itu bisa diuji juga karena jelas parameter yang digunakan untuk mengatakan bahwa produk ini misalkan layak untuk diimplementasikan karena ada pengujian performansinya. Kemudian yang ketiga, cara pembedahan menggunakan sistem berbasis kecerdasan buatan dapat mengurangi kesalahan dokter ahli bedah karena menjadi monitoring selama operasi.
Nah, ini yang lagi tren ini, misalkan dengan menggunakan sistem AI, artificial intelligence, seorang dokter ketika misalkan melakukan pembedahan, dia bisa mengetahui arteri, membedakannya arteri, vena. Nah, kemudian dia akan mengerahkan pisau bedahnya sesuai dengan instruksi atau guidance dari sistem yang menggunakan computer vision. Dia bisa melihat ya bagian mana yang harus dia sayat, bagian yang mana yang harus dia hindari. Nah, untuk mengurangi misalkan perdarahan dan resiko-resiko yang lainnya ya. Nah, kemudian yang keempat, pawang hujan berhasil mencegah terjadinya hujan di area sirkuit Mandalika. Nah, ini tidak dapat diuji, tidak dapat diuji secara ilmiah. Kalau pawang hujan yang hanya menggunakan jampi-jampi. Nah, tapi kalau misalkan misalkan pembuatan hujan buatan misalkan ya, misalkan musim kemarau terus dilakukan pembuatan hujan buatan. Nah, berarti di situ memang ada bisa dibuktikan secara ilmiah karena adanya gas-gas yang disemprotkan ke udara tertentu. Nah, di situ terjadi proses kondensasi pada bagian awan sehingga terkumpul misalkan air-air tersebut di awan itu. Nah, sehingga lama-lama kalau sudah banyak airnya akan jatuh. Nah, sehingga proses hujan buatan itu memang ada, bisa diuji. Tapi kalau cuma menggunakan pawang hujan dengan menggunakan jampi-jampi itu tidak bisa diuji secara ilmiah. Nah, kemudian yang ketiga, landasan dalam merumuskan hipotesis sangat kuat. Penggunaan aplikasi GoFood meningkatkan gairah para pebisnis kuliner untuk mempromosikan jenis makanan mereka dengan harga terjangkau semua kalangan. Jadi hipotesis ciri-cirinya adalah merumuskan hipotesis yang sangat kuat. Jadi penggunaan aplikasi GoFood, nah, ya, meningkatkan gairah para pebisnis kuliner. Kalau tadinya mungkin, wah gimana nih, kita harus menyewa ruko, menyewa tempat yang mahal untuk kemudian supaya lokasinya strategis supaya banyak yang datang beli. Tapi ternyata tidak demikian. Sekarang sudah bisa terjangkau dengan menggunakan aplikasi, misalkan GoFood, ya, GrabFood, atau yang sistem startup lainnya yang menyediakan akses transaksi itu secara online. Nah, jadi tidak perlu ada toko secara khusus ya. Yang penting rasanya, harganya terjangkau dan tingkat kebersihannya ya. Itu yang menjadi faktor persaingan ya, penawaran bagi pelanggan, daya tawar yang tinggi. Nah, kemudian yang kedua, kemampuan pemrograman mahasiswa teknik informatika secara rata-rata sangat rendah, sehingga pembuatan front end tugas akhir mereka menggunakan bantuan orang lain. Nah, ini yang umum terjadi. Nah, jadi sudah dilakukan penelitian ya, apakah benar demikian? Kemudian kemampuan pemrograman mahasiswa itu rendah. Nah, berarti kita perlu mengumpulkan nilai dari mata kuliah pemrograman. Kemudian misalkan ada aplikasi-aplikasi yang dibuat oleh mahasiswa, ditunjukkan ada berapa aplikasi. Nah, dibandingkan dengan jumlah mahasiswa, nah, berapa aplikasi yang mereka buat? Apakah satu mahasiswa itu bisa mewakili satu aplikasi sehingga cukup representatif dikatakan bahwa hampir setiap mahasiswa itu bisa membuat program ataukah membuat aplikasi. Nah, jika tidak demikian berarti tidak bisa dikatakan dia memiliki kemampuan pemrograman yang bagus. Makanya kesimpulannya memang di bawah rata-rata atau pas secara rata-rata. Nah, sehingga ketika dia mengerjakan tugas akhir dan di situ ada pembuatan aplikasi, dia kewalahan untuk mengerjakannya sendiri. Dia membutuhkan bantuan orang lain. Nah, ini salah satu landasan merumuskan hipotesis yang sangat kuat. Nah, kemudian tingkat signifikansi. Nah, signifikansi yang dimasukkan di sini menunjukkan besar batas toleransi menerima kesalahan hipotesis terhadap nilai parameter populasi. Artinya kalau toleransinya besar,
Nah, berarti tingkat kebenarannya makin kecil. Misalkan gini, toleransinya itu 20%. Wah, berarti validnya itu cuma 80%. Nah, kemudian semakin tinggi nilai signifikansi atau nilai toleransi, berarti nilai kebenarannya itu semakin rendah. Makanya disimpulkan semakin besar tingkat signifikansi, maka semakin besar pula kemungkinan menolak hipotesis dengan hipotesis yang benar. Nah, jadi berkebalikan antara signifikansi atau dalam hal ini sebagai toleransi dengan kebenaran, ya, untuk eh, apa, semakin besar tingkat signifikansi maka semakin besar kemungkinan menolak hipotesis yang ini. Nah, demikian untuk pembahasan kita kali ini berkaitan dengan hipotesis penelitian. Semoga bermanfaat dan nanti kita bisa mengerjakan kasus sebagaimana akan diberikan kemudian. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.